mengubah seluruh hidupku. Darimu ku dapat kekuatan melakukan semua kehendak-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna mengalahkan kelemahanku. Dalam-Mu ku dapat kuasa melakukan semua kehendak-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Beriku masa depan penuh harapan. Ku memandang-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Sempurnakan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna mengalahkan kelemahanku. Dalam-Mu ku dapat kuasa melakukan semua kehendak-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Beriku masa depan penuh harapan. Ku memandang-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Sempurnakan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Beriku masa depan penuh harapan. Ku memandang-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Sempurnakan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Kau berkuasa, Kau berkuasa Tuhan. Di dalam-Mu ku lihat penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna. Semua kelemahanku Kau buatkan jadi kemenangan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau sempurnakan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Hey. So here I bow to lift You high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow, so here I bow
Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Shalom, kita ketemu lagi di dalam Secret Place. Kali ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah peristiwa yang penting. Dia bukan hanya sekedar dirayakan sebagai salah satu acara keagamaan. Ya, kita bersyukur di Indonesia sebelumnya kenaikan Isa Al-Masih, sekarang diganti kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini bukan sekedar sebuah peringatan salah satu agama yang kemudian menjadi hari libur bersama, tetapi lebih daripada itu makna rohani, makna spiritual di dalamnya sangatlah tinggi. Kenapa? Karena kenaikan Kristus Yesus ke surga itu adalah dasar dari iman percaya kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus Kristus ke surga memberikan pengharapan kepada setiap kita. Pengharapannya bukan sementara, bukan pengharapan yang sifatnya secara event saja, tetapi pengharapan ini bersifat kekal, pengharapan selama-lamanya. Pengharapan yang senantiasa hidup, bahkan ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-33, dikatakan demikian. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa sebentar lagi aku akan pergi meninggalkan kalian semua, gitu ya. Meninggalkannya kemana? Kepada Bapa yang sudah mengutus aku. Artinya dia akan pergi. Murid-murid pada saat itu menangkap mungkin dia sedang mau berpamitan ke satu tempat yang jauh, dan mereka tidak ketemu lagi, berpindah tempat saja, berpindah area, berpindah lokasi. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus adalah dia sedang menyampaikan bahwa dia akan naik ke sorga setelah kematiannya. Tapi para murid tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menyampaikan hal ini, dia sungguh-sungguh mau mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang hidup. Itu ditandai setelah kematian, kebangkitan, dan setelah itu kenaikannya ke sorga. Seperti tentara yang sudah menang dan menyelesaikan misinya, maka dia akan kembali ke markasnya. Demikian juga dengan Yesus ketika dia sudah menyelesaikan misinya di dunia, menebus dosa manusia, menyelamatkan, membebaskan dari maut melalui kematian, kebangkitannya, dan kemudian kenaikannya ke sorga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kemenangan yang sempurna bagi kita semua melalui Kristus Yesus. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-15 dikatakan ia atau Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah
dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tentunya yang dimaksud bukan pemerintah secara jasmani atau penguasa secara jasmani, tetapi yang dimaksud adalah pemerintah atau penguasa di dalam keadaan rohani atau kerajaan kegelapan. Semua sudah diruntuhkan. Yesus menyatakan bahwa kemenangannya atas maut adalah kemenangan yang sempurna, bukan kemenangan yang sekali-kali gitu ya. Artinya seperti kita membayar sesuatu dicicil tidak lunas, tetapi kemenangannya ini sempurna, kemenangannya ini lunas. Artinya kita bisa mempercayai bahwa kemenangan yang Kristus sudah lakukan, kemenangan yang sempurna sekali untuk selamanya. Semua musuh sudah dikalahkan, bahkan di sini dikatakan sudah menjadikan tontonan umum di dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara, yang pertama dari makna dari kenaikan Tuhan Yesus adalah Dia memberikan pengharapan, ya, yang pengharapan yang sempurna, yaitu dengan apa? Yang pertama adalah kemenangan yang sempurna. Kita bersyukur bahwa kemenangannya tidak setengah-setengah, tapi kemenangannya sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, kenaikannya ke sorga ketika Dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan meninggalkan kalian semua." Ini bukan berarti Dia meninggalkan untuk selama-lamanya dan meninggalkan murid-muridnya tanpa pengharapan. Tetapi di sini yang dimaksud adalah ketika Dia meninggalkan, Dia naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara, ini artinya setelah kebangkitan Kristus, Yesus naik ke sorga, artinya Dia sedang memegang kendali atas segala sesuatu. Matius 28 ayat yang ke-18, Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kemudian ayat yang ke-20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah," ini yang penting, "dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang kedua adalah penyertaan yang sempurna. Tadi yang pertama kemenangan yang sempurna, yang kedua adalah penyertaan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke sorga bukan meninggalkan kita untuk selama-lamanya seperti seorang yatim piatu, ya, tetapi Dia naik ke sorga. Di dalam 1 Petrus ayat 3 ayat 22, Dia duduk di sebelah kanan Allah, 1 Petrus 3 ayat 22. Setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Artinya kenaikan Kristus ke sorga dan Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia memegang kendali. Dia mengontrol segala sesuatu. Artinya Dia sedang memproklamirkan, mendeklarasikan dirinya raja di atas segala raja, memegang segala kuasa, memegang segala pemerintahan yang ada, bahkan mengendalikan segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita mengetahui kebenaran ini saudara, maka tidak ada yang perlu kita takuti, karena Dia yang kita percayai memegang segala sesuatu. Yesus naik ke sorga artinya Dia sedang memegang kendali dari atas sana, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita kenal kepada seseorang yang mungkin dia berada di satu instansi, kemudian di dalam satu waktu, karena keberhasilan, karena pekerjaan yang luar biasa, dia mendapatkan kenaikan jabatan. Ya, kenaikan jabatan artinya dia memiliki otoritas yang lebih, dia memiliki kendali yang jauh lebih besar. Apalagi kalau kenaikan jabatannya adalah di posisi yang tertinggi, ya katakan gitu. Maka artinya dia memegang segala otoritas yang ada. Karena itu semua ada di bawah kuasanya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi ketika Yesus naik ke sorga. Kenaikan Dia ke sorga bukan menandakan sebuah kekalahan yang meninggalkan kita. Tetapi kenaikannya itu menandakan bahwa semua janjinya, semua yang diperkatakannya, semua yang diperbuat selama di bumi, itu bisa dipercaya. Bahkan kebangkitannya disaksikan oleh banyak orang, dan kenaikan ke sorga
disaksikan juga oleh para murid, dan kemudian ditulis di dalam kitab-kitab sejarah, menandakan bahwa ada satu pribadi yang melakukan semua ini. Bapak Ibu Saudara, inilah alasan yang sangat kuat kenapa kita bisa mempercayai iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia yang naik ke sorga, artinya dia yang memegang kendali. Dua hal tadi, kemenangan sempurna, dan yang kedua adalah penyertaan sempurna. Ketahuilah bahwa Tuhan selalu melakukannya secara lunas, dia tidak nyicil. Keselamatan juga lunas dibayar. Demikian juga kemenangannya, lunas, sempurna. Oleh karena itu, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, di tengah kondisi yang sangat sulit atau di tengah kondisi di mana kita tidak punya pertolongan, orang yang kita andalkan misalkan, orang yang kita, aku berharap kepada seseorang ini, ternyata orang tersebut tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memenuhi seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, engkau tidak boleh kehilangan harapan, karena harapannya ada di dalam Kristus Yesus. Penyertaannya sempurna, karena dia sudah menang secara sempurna. Bapak Ibu Saudara, mari kita kuatkan hati kita, tetap percaya kepada Kristus Yesus, dan kita bersyukur untuk kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biar kita senantiasa mengingat bahwa dia tidak meninggalkan kita, tetapi justru Yesus yang ada di sorga mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Di tengah mungkin kita tidak bisa menguasai segala sesuatu, kita kehilangan kendali, serahkanlah itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dan memegang seluruh kendali kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, bahkan hari ini ya Roh Kudus. Cerahkan hati kami, untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa sungguh-sungguh mengenal penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Dan sampai hari ini kalau kami masih mengalami pergumulan demi pergumulan dan kami kehilangan pengharapan, bangkitkan pengharapan kami kembali. Karena Tuhan, pengharapan di dalam-Mu adalah pengharapan yang kekal, pengharapan yang tidak pernah mati, di mana kami tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever